Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Kami mohon berkatilah kami agar kami bisa mempelajari topik ini dengan benar. Demi Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Para pembelajar, kita berjumpa kembali. Semoga Anda dalam kondisi yang sehat. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah topik bagaimana mengupayakan yang namanya perdamaian dan persatuan. Karena itu sebelum kita memulai pembelajaran, baik jika Bapak mengajak kalian melakukan satu perbuatan baik, yaitu subscribe video ini, like, share, dan silahkan Anda bertanya atau memberi kolom komentar. Memperjuangkan perdamaian dan mengusahakan persatuan bangsa. Topik ini menjadi sangat menarik karena lanjutan dari bagaimana kita hidup menggereja. Bagaimana mengupayakan perdamaian dan persatuan bangsa menjadi perwujudan iman kita akan Yesus Kristus. Para pembelajar, kita sering mendengar istilah konflik. Ada konflik kecil, konflik menengah, dan konflik dalam skala massal. Konflik kecil itu adalah ketika pribadi dan pribadi itu terjadi gesekan, perbedaan pendapat yang akhirnya meruncing dengan sebuah perdebatan dan konflik. Sedangkan konflik dalam skala menengah itu adalah konflik antar kelompok di sebuah masyarakat. Dan sedangkan konflik massal itu adalah konflik di antara beberapa kelompok. Kita juga sering mendengar istilah konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik horizontal sering dipahami sebagai konflik antar golongan di dalam masyarakat, setara antara anggota-anggota di dalam masyarakat. Sedangkan konflik vertikal itu adalah konflik yang terjadi antara kelompok dalam masyarakat dengan pemerintahan atau penguasa. Kedua konflik itu, teman-teman, sangat mempengaruhi perdamaian dan kesatuan di dalam masyarakat. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada umat di Roma itu mengatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yang mau dikatakan Paulus adalah kasih kepada kita melalui Kristus, pengorbanan Kristus, itulah yang membuat kita hidup di dalam kedamaian. Berdasarkan ajaran kitab suci ini, gereja berupaya mewujudkan sebuah persekutuan di mana semua orang diajak bersama-sama untuk menciptakan yang namanya perdamaian dan kesatuan sebagai anak-anak Allah. Disinilah perdamaian dan kesatuan menjadi sebuah perwujudan semangat anak-anak Allah, orang yang percaya kepada Yesus, kepada Allah. Para pembelajar, mari kita memahami perdamaian dan persatuan di dalam masyarakat. Akhir-akhir ini kita sering menyaksikan berita melalui layar televisi atau kita membaca di internet. Ada gerakan kriminal bersenjata di Papua yang meresahkan warga karena membakar fasilitas umum seperti kelurahan, puskesmas, dan perkantoran. Dan bukan hanya itu, mereka juga menyerang petugas kesehatan dan bahkan melukai dan membunuh. Pertanyaan untuk mendalami topik perdamaian dan kesatuan. Mengapa mereka menyerang warga dan merusak fasilitas umum? Mengapa mereka tega melukai dan bahkan membunuh saudaranya sendiri? Apa akibat dari tindakan mereka? Akibat dari tindakan mereka tentu saja adalah ketidaknyamanan, ketidakharmonisan, ketakutan. Bagaimana mengatasi konflik ini? Pemerintah bisa menggunakan dengan cara apa? Cara kekeluargaan, mediasi, diajak diskusi, diajak bertemu. Konflik itu menimbulkan ketidakdamaian, membahayakan persatuan. Dan ajaran kitab suci serta ajaran gereja Katolik tentang perdamaian dan persatuan itu mengatakan apa sih? Mari kita melihatnya. Yesaya 11 ayat 1-9. Pada sisi sebelah kiri itu adalah karakter, adalah sikap, adalah sifat bagaimana Allah
Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan hukum putusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti tongkat. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Karena sifat seperti itu maka terjadi keadaan yang di sebelah kanan tersebut, anak-anak. Serigala dikatakan di situ, serigala akan tinggal bersama dengan domba. Macan tutul akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedangkan singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengeluarkan tangannya ke sarang ular beludak. Keadaan yang sangat damai, tidak berbahaya. Bagaimana kita perjanjian baru mengatakan hal ini? Matius dalam bab 5 ayat 9 dan 21 sampai 25 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak Allah. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau ia teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahan di depan mezbah itu, pergilah berdamai dulu kepada saudaramu. Pentingnya hidup dalam damai, keserasian dengan sesama. Baru setelah itu kita mempersembahkan kurban peribadatan kepada Allah. Para pembelajar yang terkasih, ajaran gereja tentang perdamaian dan persatuan itu ada di dalam Gaudium et Spes, artikel pertama. Di situ dikatakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Inilah sikap solider empati. Saudara, damai itu bukan buah dari hasil tata tertib. Damai merupakan buah hasil tata tertib. Perdamaian itu di dunia tidak dapat dicapai kalau kesejahteraan pribadi tidak bisa dijamin. Dan damai di dunia lahir dari cinta kasih terhadap sesama. Pentingnya bersikap adil dan cinta kasih kepada sesama. Mari kita melihat bagaimana gereja lokal, dalam hal ini Keuskupan Agung Jakarta, saya contohkan, membangun perdamaian dan persatuan bangsa. Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kajian refleksi iman di dalam tema tahun di Keuskupan. Misalnya, tahun 2018 Keuskupan Agung Jakarta mengangkat tema Amalkan Pancasila, Kita Bhinneka, Kita Indonesia. Setelah itu dilanjutkan, Amalkan Pancasila, Kita Adil, Bangsa Beradab. Dan berlanjut lagi, Amalkan Pancasila, Makin Adil, Makin Beradab. Inilah menunjukkan betapa gereja sangat concern terhadap perdamaian dan kesatuan keutuhan negara. Dan itu bukan hanya nasionalisme, tetapi itu adalah perwujudan ungkapan iman kepada Allah. Nah, itu saja para pembelajar yang bisa Bapak sharingkan. Singkat, tetapi mari kita lakukan untuk membangun keadaan damai dan keutuhan negara ini. Mari kita tutup dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.